Kajian Islam. Karena masyarakat Lut, kaumnya ini suka kepada sesama lelaki. Ikhwatal iman, diterangkan dalam ayat yang lain, yakni di dalam surah Al-A'raf, surat Hud, mulai dari ayat 69 sampai dengan ayat yang ke-77. Allah Jalla wa'ala berfirman, وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا. Dan sesungguhnya utusan kami malaikat-malaikat. Jadi di situ disebutkan malaikat-malaikat. Berarti jumlahnya bukan satu, bukan dua. Ada yang mengatakan jumlahnya dua. Sebagian ulama mengatakan jumlah mereka lebih dari dua. Tapi tidak disebutkan secara pasti berapa jumlahnya. Yang jelas lebih dari dua. Mereka mengatakan salam. Maka Nabi Ibrahim pun menjawab salamun. Lantas maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging sapi yang dipanggang. Tatkala mereka melihatnya, mereka tidak menjamahnya. Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka dan merasa takut. Kemudian istri Nabiullah Ibrahim yaitu Sarah berdiri di balik tabir dan merasa lega. Kenapa? Karena ternyata yang datang itu adalah malaikat. Setelah malaikat itu mengatakan, la takhaf, jangan kau takut Ibrahim. Inna ursilna ila qaumi Lut. Sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut. Tenang hatinya Sarah. Apalagi mengabarkan tentang datangnya seorang anak dari Sarah. Fa aqbalat imra'atahu fasakkat wajhaha. Dalam surah Al-Dzariyat diterangkan ketika disampaikan kabar tentang datangnya Ishak yang akan lahir dari Sarah, maka ditepuk wajah Sarah itu oleh tangannya. Fasakkat wajhaha wa qalat, dan mengatakan ajuzun akim, aku ini orang yang tua lagi mandul. Maksudnya sudah menopause. Karena lama tidak punya anak dan lagi dia sudah mandul, tidak mungkin, tidak subur, maka mana mungkin dia punya anak. Tapi itulah keputusan dari Allah tabaraka wa taala. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi ishaqin wa min wara'i ishaqin ya'qub. Nah, pada ayat 71 diterangkan di situ, dan istrinya berdiri di balik tirai. Lalu dia tersenyum, senang karena yang datang ternyata malah malaikat. Maka tidak takut. Maka kami sampaikan kepadanya, yaitu berita gembira tentang kelahiran, yakni Ishak, dan setelah Ishak lahirlah Yakub. Sekaligus dikabarkan anaknya Ishak nanti Yakub. Ikhwatal iman aizakumullah. Qalat ya wailata, kata istri Nabiullah Ibrahim, a'alidu wa ana ajuzun wa hada ba'li syaikha. Mana mungkin, sungguh ini mengherankan. Apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan tua. Demikian pula ba'li syaikha, suamiku juga laki-laki yang sudah tua. Kalau Nabi Ibrahim punya anak Ismail, yaitu usia 86 tahun, maka ketika diberikan kabar gembira ini 12 atau 13 tahun kemudian. Karena kelahiran Ismail dan Ishak terpaut 13 tahun. Berarti 86 tambah 12 berapa? 98. Sudah tua enggak? Sudah tua. Ikhwatal iman aizakumullah. Inna hadza la syai'un ajib, kata istrinya. Ini sungguh sesuatu yang ajaib, yang mengherankan, ajib. Maka malaikat pun berkata, qalu ata'jabina min amrillah. Kata malaikat, apakah kamu merasa heran? Yakni tentang ketetapan dan keputusan Allah. Rahmatullahi wa barakatuh. Ini adalah rahmat dari Allah dan berkahnya. Alaikum ahlal bait,
yakni atas kalian semua, wahai ahlul bait, innahu hamidum majid, sesungguhnya dia maha terpuji lagi maha pemurah. Kemudian setelah itu barulah malaikat itu mengabarkan tentang misinya kedua, setelah mengabarkan kabar gembira tentang lahirnya Ishak dan Yakub. Falamma dhahaba an Ibrahim ar-raw'u wa ja'athu al-busyra yujadiluna fi qaumi Lut. Kata malaikat, tatkala rasa takut itu hilang dari Ibrahim dan berita gembira itu telah datang kepadanya, maka bertanyalah Ibrahim kepada malaikat tersebut, yakni tentang keberadaan kaum Lut. Kemudian, inna Ibrahim lahalimun awwahum munib, sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar seorang penyantun lagi penghibah dan suka kembali kepada Allah. Dia merasa kasihan, kamu datang kepada kaum Lut dan akan memberikan azab. Aduh, gimana dengan Lut nanti? Apa dia nanti juga kena azab itu? Kasihan. Keponakannya, kedudukannya sama dengan anak dari saudaranya. Kata malaikat ketika itu, ya Ibrahimu a'rid an hadza. Hai Ibrahim, sudahlah kau gak usah tanya tentang hal ini. Tinggalkan soal jawab itu. Innahu qad jaa amru rabbik. Sesungguhnya telah datang ketetapan dari Rabbmu, kata malaikat. Wa innahum atihim adabun ghairu mardud. Kata malaikat, sesungguhnya mereka akan diberi azab yang tidak mungkin bisa ditolak, karena sudah pasti ketetapan dari Allah tabaraka wa taala. Maka datanglah malaikat ini ke tempat Nabiullah Lut, yaitu ke negeri apa tadi? Ke negeri Sadum atau Sodom. Bagaimana ketika kedatangan Lut ini? Lut kedatangan tamu-tamunya dari kalangan malaikat. Tentu malaikat itu kalau bertemu dengan manusia, penampilannya buruk atau baik, Pak? Wah, penampilan yang baik, dengan bersih tubuhnya, hitam rambutnya, pakaiannya pun bersih. Tentu membuat orang tertarik. Apalagi kaum Lut yang tertarik bukan kepada wanita, tapi kepada lelaki. Sementara malaikat itu pasti datang sebagai apa? Sebagai lelaki. Karena tidak mungkin malaikat itu bertemu dengan manusia sebagai perempuan. Dan tidak pernah ada dalam sejarah malaikat bertemu manusia dalam kondisi perempuan. Kalau menurut logika, seandainya malaikat itu datang berupa seorang wanita, tertarik enggak kaumnya? Halo? Tidak tertarik kaumnya. Karena dia enggak apa namanya? Iya. Jadi stromnya enggak ada. Sama perempuan enggak ada. Itulah tipu daya syaitan kepada manusia. Dan jangan dianggap bahwa itu adalah bagian dari keadaan yang ditimbulkan oleh gen atau kromosom. Tidak lain, semua itu adalah tipu daya syaitan. Kenapa orang kok bisa tertarik sesama jenis? Tidak ada alasan. Kenapa? Ada perubahan kromosom atau perubahan gen. Tidak. Ini tidak lain adalah ujian dari Allah. Tentu syaitan berperan di sana. Siapapun bisa menjadi seperti kaum Lut. Siapapun dia, sekalipun tidak punya gejala-gejala sebelumnya. Siapapun. Kalau orang sudah kemasukan syaitan, dia bisa menjadi apapun. Yang awalnya kadang seakan tidak mungkin terjadi, tidak mungkin menurut akal dan logika kita, tapi begitu mudahnya berubah. Kenapa? Karena tipu daya syaitan. Makanya jangan sampai syaitan itu masuk ke dalam diri kita. Inna syaitan yajri min majrid dam. Setan itu mengalir dalam pembuluh
darah. Maka kita diperintahkan berzikir, berdoa setiap saat untuk membentengi diri kita. Kalau menguap ditutup supaya setan tidak apa? Masuk. Makanan-makanan yang halal yang dimakan bukan yang haram, karena bisa masuk melalui makanan yang haram. Jadi ini semua tidak lain adalah tipu daya syaitan, memandang bahwa sesuatu itu yang buruk menjadi baik, sesuatu yang keji menjadi sesuatu yang baik. Itu karena tipu daya syaitan. Seperti kaum Lut ini, memandang perbuatannya itu sangat indah. Sehingga apa? Dia nggak suka sama perempuan. Padahal fitrahnya manusia itu apa? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Tertarik kepada siapa? Perempuan. Ini ternyata tidak. Ketika datang tamu-tamu Ibrahim itu terasa sesaklah. Walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa daqa bihim zar'a wa qala hadha yaumun asif. Ucapan Nabi Lut, hadha yaumun asif, ini sungguh hari yang berat bagi saya. Maka tatkala datang utusan-utusan kami yaitu para malaikat kepada Lut, dia merasa susah dan merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka. Di satu sisi kaumnya pengen mengambil tamunya. Di sisi lain, Nabi Lut wajib memuliakan, menjaga, menghormati tamunya. Kata Nabi Lut, sungguh ini adalah hari yang sangat berat. Kemudian, apa ucapan Nabiullah Lut kepada kaumnya? Ketika mereka datang bergegas menemui Lut, waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at. Dan datanglah kepadanya kaum dengan bergegas. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan keji. Qala, maka Lut berkata, ya qaumi haula'i banati hum atharu lakum. Hai kaumku, ini loh anak perempuan saya, anak-anak perempuanku, silakan kamu nikahi. Itu lebih suci bagi kalian, kata Nabiullah Lut kepada kaumnya yang datang hendak bergegas menemui tamu-tamunya yang ganteng-ganteng itu. Maka apa nanti jawabannya dari kaum Nabi Lut? Baik, kita lanjutkan ucapan Nabiullah Lut. Fattakullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wala tukhzuni fi dhaifi, jangan kalian mengganggu tamuku. Kenapa demikian? Alaysa minkum rajulun rasyid, tidakkah kalian ada di antara kalian itu orang yang berakal? Memang seakan-akan perbuatan mereka ini sudah menutup akal mereka. Sehingga kok bisa dia itu demen kepada sesama jenisnya. Apa jawaban kaumnya ketika itu? Qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqqa wa innaka la ta'lamu ma nurid. Mereka menjawab, "Hei Lut, bukankah kau tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu? Kami enggak punya hasrat dengan wanita. Wa innaka la ta'lamu ma nurid, dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui, hai Lut, apa yang aku kehendaki." Itu yang diucapkan. Kamu kayak enggak tahu aja Lut. Selama ini apa yang aku inginkan Lut? Aku enggak punya hasrat, enggak tertarik sama anak-anak perempuanmu. Ini sudah terbalik akalnya. Kalau bapak-bapak bagaimana Pak? Ditawari istrinya, anaknya, putrinya Nabi Lut. Halo? Saya tanya nih, kalau ucapan ini disampaikan ke sampean, ya kan? Ini loh anak-anakku, apa jawaban bapak? Hah? Boleh. Berarti
Normal berarti tertarik ya Pak. Saya tanya ini untuk pengen tahu saja, Bapak itu masih normal apa enggak gitu loh. Ya, Bapak kalau ditawari seperti Lut menawari kaumnya, ya, kata Nabi Lut apa? Malana fi bana apa namanya? Haula ibanati. Inilah anak-anak perempuanku. Silakan. Hunna athhar lakum. Dan dia lebih suci bagi kalian. Menikahlah. Kenapa? Sesuai sejalan dengan sunnatullah. Apa jawaban Bapak? Alhamdulillah. Pasti. Berarti Bapak normal. Tapi kalau kaumnya Nabi Lut, karena sudah akalnya dibalik, nggak normal. Dia mengatakan apa? Malana fi banatika min haqqin. Kami nggak berhasrat sama sekali dengan putrimu. Inilah yang dimaksud dengan menjadikan sesuatu yang buruk seakan menjadi baik. Syaitonlah yang membuat seperti ini. Nggak ada alasan itu karena sebab apa? Hormonal, nggak ada. Nggak ada dengan alasan sebab hormonal. Ini semata-mata karena orang itu sudah yakni dijerumuskan oleh syaitan. Itulah yang terjadi sebenarnya. Nah, ini peringatan buat kita semua. Siapapun berpotensi untuk menjadi kaumnya Nabi Lut. Walaupun sekarang normal. Sangat mungkin. Kenapa? Kalau sudah syaitan masuk menggoda kepada dirinya, siapapun kalau tidak mendapatkan perlindungan dari Allah, dia bisa sama seperti kaum Lut. Naudzubillah min dzalik. Ikhwatal iman, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa Ala. Lebih lanjut kita akan mengetahui apa jawaban-jawaban dari kaum Lut ketika Nabi Lut berdakwah kepada mereka. Kata Nabi Lut kepada umatnya atau kaumnya, "Wajaa ahlul madinati yastabshirun." Datanglah penduduk kota ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu-tamu itu. Wah, ini ada mangsa baru ini. Ganteng-ganteng ini ya. Para malaikat tentu menarik perhatian mereka karena belum pernah ada mungkin makhluk seganteng itu. Qala, apa kata Lut kepada mereka? Inna haula'i dhaifi fala tafduhun. Dia tamuku, maka jangan sampai kau mempermalukanku di depan tamu-tamuku. Ini contoh tanggung jawab seorang tuan rumah kepada tamu. Jadi jangan sampai tuan rumah ini dipermalukan di depan tamunya. Apalagi ini merupakan perbuatan keji. Tentu Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan tinggal diam terhadap perilaku kaum Lut ini. Maka ajakan kaum Lut agar kembali kepada Allah, taat kepadanya, mentaati hukum dan aturannya, sunnatullah. Laki ya senang sama perempuan. Kata Lut, wattaqullah wa la tukhzun. Bertakwalah kalian kepada Allah, jangan kalian berbuat sesuatu yang dapat menghina aku. Kewajiban seorang tuan rumah menjaga tamunya, melindunginya, memuliakannya, termasuk di dalamnya melindungi dari kejahatan. Apa jawaban kaumnya? Qalu awalam nanhaka 'anil 'alamin. Mereka berkata, bukankah kami telah melarangmu melindungi seseorang? Loh, tamu itu harus dilindungi. Apa hak mereka melarang untuk melindungi tamu? Kajian Islam